والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama menghormati guru kita Bapak Ustaz Al-Haj Nirwan Nazaruddin MCMS, yang sama-sama menghormati Bapak Haji Muhammad Jailani Hadis selaku Ketua Yayasan Islam Syukriyah, segenap pengurus DKM Masjid Syukriyah, yang masalah suku, para hujjah, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Sekaligus kita mendoakan salah satu jamaah teman kita, yaitu Bapak Hendi yang sedang sakit. Beliau berobat cuci darah ya. Insya Allah sepertinya kita juga akan menggalang donasi untuk beliau. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan dalam pengobatannya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadidiyah wa kullinya Al-Fatihah. Berikutnya mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita pada ibadah tafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk semangat ya, berthalabul ilmi dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di ayat 48. Semoga hari ini bisa kita tuntaskan penggalan ini sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca ayat 50-nya saja. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka lebih inginkan? Padahal siapakah yang lebih baik dibanding Allah dari sisi hukum bagi orang yang yakin? Hukum siapakah yang lebih baik, yang lebih
menunjang kemaslahatan manusia di bumi ini selain hukum Allah, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Berarti yang tidak atau belum beralih ke hukum Allah adalah orang yang keyakinannya masih kurang, keimanannya masih kurang. Ya, kita sudah sampai di sini. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalaulah Allah mau, sungguh Allah sudah jadikan kalian umat yang satu. Semuanya satu umat saja. Ya, jadi nggak usah ada Yahudi, Nasrani, ya, nggak usah ada Nabi Musa, nggak usah ada Nabi Isa. Sejak awal sudah satu umat saja. Allah bisa. Bahkan lebih dari itu, Allah bisa menjadikan seluruh manusia beriman semuanya bisa. Ya, tapi itu bukan karakter makhluk yang namanya manusia. Keinginan Allah terhadap makhluk yang namanya manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang ada sebelumnya. Ya, karena Allah yang menciptakan semuanya, ya terserah Allah. Mau ngapain, terserah Allah. Ya, sebagaimana kita, kalau kita punya barang, mau kita apakan, ya terserah kita. Kita mau buat rumah model apa, ya terserah kita. Gitu kan? Kita mau pakai sofa di rumah atau enggak, ya terserah kita. Itu kita yang buat. Apalagi Allah yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha segalanya, ya terserah Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah punya maksud. Pertama, manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemeran utama dari kehidupan di bumi ini. Ya, di bumi ini kan ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan, dan seterusnya. Pemeran utamanya di kehidupan di atas bumi ini adalah manusia, kita ini. Selebihnya adalah pemeran pembantu, pemeran pelengkap saja. Bahkan ada yang pemeran penderita. Pelengkap penderitanya ada juga. Tapi mereka, karena memang Allah yang menentukan seperti itu, ya mereka ikhlas, mereka ridho. Mereka bertasbih semuanya kepada Allah. Ya. Nah, untuk manusia Allah punya hukum tersendiri. Ya, dari sisi penciptaannya, manusia itu tidak Allah ciptakan sebagai makhluk yang nerimo. Ya. Punya kapasitas untuk bisa mengolah ya, apa yang ada di hadapannya, ya dia bisa memikirkan. Ya. Dan Allah sudah anugerahkan kepada setiap manusia untuk memiliki fitrah. Fitrah itu adalah perangkat aslinya. Yang idealnya itu fitrah. Kehidupan dia tidak boleh keluar dari fitrah yang sudah ada dalam diri setiap manusia. Kalau keluar, ya sudah. Dia akan melenceng, dia akan menjalani kehidupan bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Nah, jadi unik memang manusia ini. Ya, manusia adalah ya manusia bukan malaikat. Ya, kalau makhluk yang tidak mungkin bersalah itu sudah ada, malaikat namanya. Ya. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah punya keinginan bahwa manusia ini sudah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dari sisi penciptaannya itu yang paling sempurna. Ya. Kalau yang lainnya cuma nafsu, manusia ada akalnya. Nafsu punya, akal ada. Plus fitrah lagi. Jadi lengkap. Dan ketika dilepas di muka bumi ini atau dunia ini adalah ujian bagi setiap manusia. Setiap manusia sudah punya perangkat yang cukup semuanya untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Harus bagaimana dia, itu sudah ada semua. Ketika dilepas di muka bumi ini, dilahirkan di atas bumi ini, ternyata tidak semua manusia mengikuti alur yang Allah inginkan.
Tapi Allah juga akan memaafkan asalkan kesalahan manusia ini yang keluar alur ini balik lagi. Insaf istilahnya, istighfar dan taubat. Ya. Semua yang telah berlalu ya sudah Allah hapuskan. Jadi asiknya di situ. Ya. Kita tetap punya nafsu, ya. Punya hawa nafsu, kita punya wahyu juga Al-Quran plus sunnah untuk kita ikuti, tapi belum tentu kita udah tahu isi Quran dan sunnah, kita sudah pelajari, ketika kita amalkan, kita istiqomah dalam mengamalkan, ya belum tentu. Ya, tapi ketika kita sadar, udah balik aja lagi. Gitu. Ya, ketika kita bersalah, dan kesalahan itu bukan kita sengaja, murni karena godaan, murni karena hawa nafsu, kemudian kita insaf sadar, kita istighfar taubat, balik lagi. Dan itu Allah pahami, gitu, Allah tolerir gitu ya, seperti itu. Allah maafkan. Ya, tidak ada dosa dan kesalahan yang terlalu besar bagi Allah, tuh nggak ada. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu. Ya ini keluar ini. Tapi dia balik lagi, oh, udah maafkan. Gitu. Nah, ini mau keluar lagi. Allah tahu itu. Ya. Apa yang kita niatkan, sebelum kita niatkan, Allah udah tahu. Gitu. Dan kalau kita bersalah, kesalahan itu tidak mengurangi kemahabesaran Allah. Ya, jadi udah balik aja lagi. Ini pentingnya atau ya pentingnya kita punya ilmu itu. Gitu. Ya. Seorang ulama bersalah dengan orang awam bersalah, apakah sama? Enggak sama. Nah itu saya ingat sekali seluruhan candaannya Gus Dur rahimahullah. Ya. Beliau cerita kalau saya bersalah, saya bisa balik. Kalau saya keliru, saya tersesat, saya bisa balik. Karena tahu ilmunya. Ya. Tapi kalau orang yang awam bersalah, meniru-niru orang yang alim, yang punya ilmu, dia kemungkinan besar nggak bisa balik. Ya. Jadi kalau orang yang punya ilmu, dia tahu, ya tinggal istighfar, taubat, balik lagi. Ya kalau dengan kata-kata ekstrimnya lah ya, orang yang berilmu itu bisa menyiasati. Ya. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, kebablasan bisa itu. Keenakan, ya, ikut hawa nafsu, itu bisa kebablasan. Jadi dengan ilmu, ya, ilmu itu maksudnya qala Allah qala Rasul, ya, kita bisa terpandu, ya, kita punya pedoman untuk melangkah. Ya, apapun profil kita, ya, kita benar-benar rajin ibadah, ya, tekun menuntut ilmu, ya, atau kita yang biasa-biasa saja. Kalau kita punya ilmu, kita bisa menghadapi, menanggulangi segala kekurangan-kekurangan kita, dan kita pun tidak akan berputus asa. Karena putus asa itu adalah sikap orang yang tidak beriman. Ya, kalau orang yang beriman dia nggak berputus asa, dia tahu bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Mulia, dia ngerti semuanya. Gitu. Ya, jadi dia bisa menyikapi, ya, lika-liku hidupnya itu dengan lurus. Ya. Apalagi setelah dia tahu, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ya. Kalau Allah mau, sudah sejak awal saja Rasulullah itu nggak ada godaan, nggak ada tantangan, bisa kan? Bisa. Tapi kenapa harus 13 tahun dulu di Mekah dakwahnya sampai terusir dari Mekah? Kasihan banget. Ya, seorang Rasul yang mulia, ya, Nabi akhir zaman, kok mengalami kehidupan yang seperti itu? Sedang sholat, ditaruh kotoran di atas kepalanya, dilecehkan banget. Gitu. Kenapa nggak dibantu saja langsung sama malaikat Jibril, dihancurkan semua, bisa nggak? Bisa. Dan itu tawarannya sudah diberikan kepada Rasul, dan Rasul nggak mau. Jadi walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah.
Ya, kalau Allah mau, ya sudah nggak ada Kristen, nggak ada Yahudi, nggak ada perang Israel Iran, nggak ada. Tapi ketika itu ada dan nyata dalam kehidupan kita, kita semakin sadar bahwa kehidupan ini memang ujian. Ya, kita harus bisa mawas diri, bisa memposisikan diri, jangan terlalu semangat, gitu. Jangan terlalu terbawa emosi. Hidup ini adalah, ya kata seorang penyanyi ya, panggung sandiwara itu benar. Ya. Tapi sandiwara yang dimaksud bukan sandiwara dunia, sandiwara Allah. Gitu. Ya. Produsernya, ya, termasuk yang menyusunnya, ya, yang menyusun skenarionya Allah semua. Ya. Kita ini pemainnya, tapi bukan coba-coba, bukan sandiwara ala dunia, bukan. Ya. Kita menjadi pemain, menjadi pemeran, ya. Skripnya atau skenario itu sudah ada, yang ideal itu yang Quran dan Sunnah itu yang ideal, tapi seringkali kita ini terjebak pada hawa nafsu kita, yang mana itu juga tidak merugikan Allah, ya, tapi merugikan kita. Supaya kita nggak rugi, kembali ke jalan yang benar. Ya. Kemudian terjebak lagi dalam kemaksiatan, kembali lagi, begitu seterusnya. Ya, itu yang Allah mau seperti itu. Jadi kalau terus lurus saja itu hanya para wali, hanya para nabi. Para nabi juga pernah bersalah kan? Nabi Musa juga pernah bersalah, emosional, gitu. sampai mukul orang sampai mati. Pernah emosional, makanya Nabi Nuh alaihissalam nanti di akhirat akan minta syafaat dari Nabi Musa. Nabi Musa nggak mau, karena Nabi Musa tidak terlalu percaya diri karena kemaksiatannya dulu. Jadi potongan ayat ini semoga menyadarkan kita, ya, bahwa memang kita punya risalah, punya misi dalam kehidupan ini. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, ya, kita ini tetap manusia yang bisa bersalah, bisa jadi benar. Ya. Ya, dengan ilmu yang berlandaskan Quran dan Sunnah yang kita miliki, ya semoga semakin lurus jalan yang kita tempuh dan semakin mampu kita merealisasikan apa yang kita inginkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan hanya di mulut saja, benar-benar ada aksinya gitu. Ya. Jadi bukan hanya basa-basi ihdinas siratal mustaqimnya. Ya, bukti bahwa kita serius ihdinas siratal mustaqim, ya kita belajar di pagi hari ini. Karena as-siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Dalam tafsirnya, di tafsir surat Al-Fatihah, salah satu penafsiran dari as-siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Penafsiran yang lainnya adalah Al-Islam. Penafsiran yang lainnya mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita jangan terlalu asik dengan kehidupan ini. Kita harus cocokkan lagi ke risalah, ke misi hidup kita itu apa. Apa visi hidup kita, apa misi hidup kita, itu kita cocokkan lagi. Kemudian setelah kita sadar, istighfar dan taubat. Hanya Rasulullah SAW mengajarkan kita setiap hari kita harus beristighfar. Rasulullah saja sampai 100 kali istighfar dalam setiap harinya. Ya, berarti kita juga 100 kali setiap harinya. Ya, nggak harus di satu majelis. Ya, pagi berapa, siang berapa, sore berapa, malam berapa, kan masa 100 kali istighfar itu sekali duduk bisa sebenarnya. Ya. Tapi kan kesalahan kita bukan hanya di pagi hari kan. Ya. Di waktu dua mungkin kita bersalah, di siang hari bersalah lagi. Jadi istighfar itu diulang-ulang, ya, di setiap kondisi kita.
Walihada qala ta'ala walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Ai annahu ta'ala syara'a syara'i'an mukhtalifatan liyahtabira ibadahu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat-syariat yang bermacam-macam sesuai dengan zamannya untuk menguji hamba-hambanya fima syara'a lahum, terhadap apa yang telah disyariatkannya bagi mereka, ya, wa yuthibahum au yu'aqibahum, ya, kemudian Allah akan memberi pahala kepada mereka atau menimpakan iqab, sanksi kepada mereka ala ta'atihi wa maksiatihi, ya, atas ketaatan dan kemaksiatannya, bima fa'aluhu au azamu alaihi min dzalika kulli, terhadap apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka sudah niatkan sebelumnya, ya. Walakin liyabluwakum fima atakum, ya, menurut Abdullah bin Katsir, yakni minal kitab, ya, terhadap apa yang telah kami berikan kepada mereka dari kitab suci, ya. Jadi bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci yang wajib kita imani saja ada 4 kan, ya. Di zaman yang berbeda-beda itu untuk menuju kepada kondisi siapnya manusia menerima satu syariat yang berlaku kepada semuanya. Jadi untuk sampai ke kondisi itu harus ada kondisi zaman Nabi Adam seperti apa, kondisi di zaman Nabi Nuh seperti apa, kondisi ya dengan segala dinamikanya lah. Ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa. Ya. Setelah Nabi Isa alaihissalam ada fatrah, ya, ada jarak lebih kurang 6 abad, barulah diutus Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala menentukan 6 abad setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat adalah zaman yang pas, yang cocok bagi seluruh manusia di muka bumi ini untuk menganut satu ajaran saja. Ajaran Islam versi yang terlengkap, yang bukan hanya lengkap tetapi cocok bagi karakter seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ya. Kalau di zaman Nabi Isa kan tidak. Di zaman Nabi Isa, ya, syariat Injil itu hanya cocok bagi Bani Israel. Ya, bagi orang Melayu nggak cocok. Ya, orang Melayu punya nabi yang lain mungkin. Orang Cina punya nabi yang lain. Ya, orang India punya nabi yang lain. Tapi Bani Israel, ya, hanya Bani Israel sajalah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya nabi-nabi yang banyak, kemudian punya kitab suci, ya minimal ada 3 kitab sucinya kan, ya, dari Taurat, Zabur dan Injil. Dan itu juga bermakna, ya, bahwa proses untuk sampai kepada Al-Quran, untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang paling dominan di muka bumi ini adalah yang terjadi pada kalangan Bani Israel. Makanya diceritakan di dalam Al-Quran berulang-ulang tentang Bani Israel dan nabi-nabi mereka. Dan itu juga bermakna tantangan manusia sejak diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat itu ada kaitannya dengan Bani Israel. Bani Israel kalau diturunkan ke kalangan yang lebih kecil lagi namanya Yahudi. Yahudi diturunkan ke yang lebih kecil lagi, kelompoknya Zionis. Itulah yang menjadi tantangan hidup setiap manusia di muka bumi ini. Ya kan semakin nyata kan sekarang. Ya, kenapa
orang-orang Yahudi atau Zionis lebih tepatnya, ya, merasa diri mereka lah yang lebih berhak untuk dihormati. Ya, sudah jelas-jelasan melakukan pemusnahan massal di Gaza, nggak ngaku. Ya, ketika diserang oleh Iran, mereka ngaku ini kezaliman katanya. Ya, ini anak saya, rumah saya baru beli rumah, hancur gara-gara Iran. Ini zalim ini. Nah, yang di Gaza itu lebih dari itu, mereka nggak lihat. Kenapa itu terjadi? Karena mereka merasa mereka itu lebih utama. Ya. Jadi ras manusia yang paling harus diperhatikan kepentingannya adalah orang-orang Yahudi yang ada di Israel itu. Bayangkan, ya, mereka kan dari seluruh negara, ya, dari Amerika, dari Inggris, dari Rusia, berdiam di Palestina, tanah pendudukan itu. Dan khusus yang didatangkan dari Amerika, mereka nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dapat gajian. Dari mana? Dari APBN-nya Amerika. Gitu. Ya. Jadi apa ya? Kenapa bisa seperti itu? Karena anggapan mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka bahwa mereka adalah manusia pilihan. Gitu. Boleh merampas milik siapapun. Ya. Benyamin Netanyahu itu, ya, rumah dia adalah rumah tokoh Kristen Ortodoks di Palestina. Ya, dia rampas, dia usir. Gitu. Penghuninya dia usir, kemudian dia tempati rumah itu. Dan begitulah profil orang Yahudi yang ditempatkan di Palestina dari berbagai macam negara. Ketika sampai di sana, mereka tinggal di mana? Tinggal di rumah yang kira-kira cocok bagi mereka. Penghuninya dari orang Arab, Muslim atau Kristen, diusir. Keluar kalian, ini rumah saya. Bayangkan kalau itu terjadi di kita. Jadi itulah yang terjadi di sana, itu seperti itu. Jadi zolimnya luar biasa. Jadi kondisi yang seperti itu Allah sudah ciptakan, karena itulah tantangan kita sepanjang zaman sampai hari kiamat. Dan sebelum kiamat nanti, Rasulullah pastikan tidak akan bangkit kiamat sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Sampai kemudian pohon dan bebatuan bisa berbicara dan akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon Gharqad. Karena pohon Gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Itu hadis. Dan kenyataannya sekarang orang-orang Yahudi banyak menanam pohon Gharqad. Pohon tin, pohon zaitun, ladang gandum, habis semuanya. Ya, diratakan dengan tanah, mereka ganti dengan pohon Gharqad. Ya, jadi hadis itu udah bocor ke kalangan mereka. Ya. Sementara di kita masih banyak yang berkutat pada ini hadisnya sahih atau tidak. Ya. Padahal hadisnya sahih. Allah musta'an. Tsumma innahu ta'ala nadabahum ilal musara'ati ilal khairat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, ya, umat para nabi tadi, untuk bersegera kepada kebaikan, ya, dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Gitu. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wahiyya ta'atullah. Apa yang dimaksud kebaikan di sini? Ta'atullah, ketaatan kepada Allah, wattiba'u syar'i, dan mengikuti syariatnya yang telah dijadikannya nasikhan lima qablahu. Jadi satu syariat akan menghapus syariat sebelumnya. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, berarti syariat Nabi Musa, kitab Taurat itu nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang paling update, gitu. Ya, Injil. Jadi Bani Israel seharusnya nggak boleh ngomong Taurat lagi. Mereka harus ikut dengan Nabi Isa dan ikut apa yang ada dalam kitab Injil. Tapi orang-orang Yahudi nggak mau. Jadi kekafiran mereka sudah terjadi sejak lama. Ya, mereka tidak mau mengikuti Nabi terakhir mereka, yaitu Nabi Isa. Ya, bahkan mereka
bekerja sama dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, mengepung tempat persembunyian Nabi Isa beserta murid-muridnya untuk dibunuh. Tapi qadarullah, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Fastabiqul khairat. Wat tasdiq bi kitabil Quran, dan agar mantan pengikut Injil dan juga Taurat harus mempercayai, mengimani kitab suci Al-Quran yang merupakan akhiru kitabin anzalahu. Ya, kitab yang merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan. Ya, yang isinya adalah keinginan-keinginan Allah terhadap manusia yang paling update. Jadi kalau Taurat Injil itu off to date. Jadi udah kadaluarsa itu. Ya, tidak boleh ada lagi manusia yang menganut Taurat atau Injil karena itu sudah usang. Ya, yang terbaru adalah Al-Qur'an. Ya, Taurat itu firman Allah, iya. Ya, Injil pun firman Allah isinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin kelestarian, keabadian Taurat dan Injil itu. Taurat dan Injil hanya ada di zamannya. Ya. Di zaman Nabi Isa, Taurat itu udah musnah. Ya. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi wassalam itu ribuan tahun. Ya. Yang tidak dijamin Taurat yang ada di zaman itu masih asli. Ya. Sudah musnah, dan di zaman mereka saja itu pernah hilang kan Tauratnya. Ya, Taurat itu di kitab suci Taurat dimasukkan dalam satu kota itu disebut tabut. Jadi tabutnya pernah hilang beserta isinya di zaman mereka, ya, bukan di zaman setelah mereka, bukan. Di zaman masih sejarah Bani Israel itu pernah hilang, ya, sehingga mereka nggak pede, nggak percaya diri kalau turun berperang, ya, melawan musuh-musuh mereka nggak percaya diri karena tabutnya hilang. Sampai kemudian Allah kembalikan lagi saat mereka dipimpin oleh Talut. Ya, mereka dipimpin oleh Talut, Allah turunkan lagi tabutnya. Allah ditemukan lagi tabutnya dan mereka pun menjadi percaya diri ketika berjihad fi sabilillah. Itu kan diceritakan di akhir juz kedua, ya, di surat Al-Baqarah. Tsumma qala ta'ala ilallahi marji'ukum ay ma'adukum ayuhan nas. Tempat kembali kalian hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian. Ya, wa masirukum ilahi yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Apa yang terjadi kalau dikembalikan kepada Allah? Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, saat itulah Allah akan memberitakan kepada mereka apa-apa yang kalian perselisihkan dari kitab-kitab suci tadi. Ya. Jadi artinya kita punya fitrah. Allah ciptakan hidup di bumi ini. Supaya kita tidak tersesat, Allah turunkan kitab suci. Ya. Dan Allah berpesan kalau kitab suci ini sudah diturunkan, maka yang sebelumnya nggak berlaku lagi. Dan kalau Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu menjadi panduan untuk semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sudah tetapkan itu, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah Rasul bagi semua manusia sejak zaman beliau sampai hari kiamat. Ya. Jadi nggak boleh lagi ada agama-agama yang lain seharusnya. Ya. Tapi karena Allah Maha Tahu, ya Allah ceritakan juga bahwa mereka menyimpang, penyimpangan mereka Allah ceritakan. Dan nanti, ya, sandiwara dalam tanda kutip, sandiwara kita di dunia ini, ya, akan ditampilkan lagi nanti di akhirat. Kita karena semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, ya, akan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hadapan Allah nanti di hari kiamat,
fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ai fayukhbirukum bima ikhtalaftum fihi minal haq. Allah akan memberitakan kepada kalian tentang kebenaran yang kalian perselisihkan. Yang benar itu mana sih? Ya, Islam atau Kristen atau Yahudi, nanti akan jelas di sana. Gitu. Ya. Kemudian dari kalangan umat Islam pun demikian. Ada sebagian kelompok yang merasa paling benar, yang lain salah. Ya, yang lain kafir, yang lain munafik, yang lain fasik, yang lain bid'ah dan seterusnya. Yang benar cuma dia. Nah, nanti di akhirat akan Allah putuskan yang benar itu yang mana. Orang yang merasa benar di dunia itu akan dibela nggak nanti di akhirat? Itu akan ketahuan di sana. Ya, jadi artinya karena ini sandiwara semua, tapi sandiwaranya nyata. Gitu. Ya, kalau kita salah dalam memerankan diri kita, sanksinya pun beneran gitu, bukan sandiwara. Ya. Ikopnya, ya, hukuman bagi kita kalau kita salah dalam memerankan diri kita sebagai khalifah di muka bumi ini nyata juga. Ya, di alam barzakh akan ada kisi-kisinya. Ya. Seorang muslim itu akan bakal dapat surga atau neraka, itu kisi-kisinya sudah ada di alam barzakh. Ya, kalau dia dapat masalah di alam barzakh, nggak bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ya sudah, itu kisi-kisi yang berat itu. Tapi kalau dia mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, semuanya terjawab dengan baik dan benar, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan itu satu bocoran. Kalau dia dapat nikmat kubur, dia pasti dapat surga nanti. Ya. Dan dia akan mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya, wahai Tuhanku, bangkitkanlah kiamat itu sekarang juga. Karena dia tahu apa yang akan dia dapatkan setelah kiamat akan lebih nikmat dari yang sedang dia rasakan di alam kuburnya. Itulah cerita tentang kita semua. Kita mau milih yang mana? Kita sudah dapat, alhamdulillah, bukan hanya menjadi muslim. Allah beri taufik kepada kita untuk bisa belajar tafsir ini, udah belasan tahun kita belajar. Ini satu nikmat bagi saya pribadi dan bagi kita semua, insyaallah. Satu nikmat kita bisa istiqomah belajar begini. Ini satu luar biasa. Kalau kita pikirkan, banyak orang yang udah bosenan kan, ngapain itu lagi. Padahal ini cuma sarana saja. Ya. Majelis ilmu ini adalah sarana saja untuk mengisi amal soleh kita setiap hari. Yang belum tentu kita bisa menyerap semua isinya, belum tentu kan. Tapi majelis ini saja, kehadiran kita di majelis ini saja udah satu poin. Nggak semua umat Nabi Muhammad SAW tertarik untuk menghadiri majelis ilmu. Padahal majelis ilmu inilah yang Rasulullah contohkan sejak zamannya, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Ini satu amalan ya, yang banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di sini hal yang utama yang ingin kita raih bukan ingin menjadi ulama, bukan. Ya, kita belajar di sini supaya saya bisa jadi ustadz, bukan. Ya, untuk mengisi ya, hari-hari kita supaya berkah. Ya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berhimpun satu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah, yang luna kitab Allah, mereka membacakan kitab Allah di dalamnya, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka pelajari Al-Quran itu di antara mereka. Ini yang kita lakukan kan? Kita bacakan ayatnya, kemudian kita pelajari tafsirnya. Illa, kecuali kita akan mendapatkan 4 hal. Ya, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketentraman dalam hati mereka. Mungkin di menit-menit pertama kita merasa nggak kerasan gitu, ingin bangkit, ingin pulang saja. Tapi menit-menit berikutnya kalau itu bisa kita atasi, kita akan merasa ada sakinah, ya, ada ketentraman dalam diri kita. Wa nazalat alaihimul malaikah, dan para malaikat dari langit berturunan.
Ya, malaikat itu jamak dari malak. Ya, artinya bukan hanya satu. Banyak malaikat di sekeliling kita sekarang ini. Ya, di tempat di mana banyak malaikat, setan-setan menyingkir. Ini adalah tempat yang kondusif bagi kita untuk berzikir. Di kiri kanan kita banyak malaikat. Di sekitar kita ini malaikat sedang berhimpun. Hadir juga di masjid ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pun diliputi oleh rahmat Allah. Hal yang paling berharga yang kita inginkan dari Allah adalah rahmat. Kenapa? Karena nggak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Nah, kita di sini dijamin dapat rahmat Allah itu saat ini minimal. Ya. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, Allah menyebut nama-nama kita kepada para malaikat yang ada di sisinya di langit sana. Ya, di bawah di Masjid Asy-Syukriyah ini ada hamba-hambaku. Di situ ada si fulan, ada si fulan, ada fulan. Di absen nama kita. Ya, nama kita disebut camat aja melambung kita. Ya, tersanjung. Ini Allah menyebut nama kita sekarang ini. Nah, itulah fadilatnya kan. Jadi artinya kehadiran kita di majelis ini saja itu sudah satu poin kita dapat. Belum lagi masalah ilmunya. Belum lagi masalah motivasinya ya bagi kita untuk rajin beramal soleh. Ya, jadi ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, jadi nanti Allah melerai kita itu nanti di akhirat. Ya, kebenaran yang hakiki itu kita baru tahu di akhirat. Di sini belum tentu kita benar sebenar-benarnya, belum tentu. Belum tentu kita ittaqullah haqqa tuqatih, belum tentu. Ya, yang penting kita punya semangat dulu. Ya, itikat baik aja lah dulu. Ya, untuk benar-benar menjadi baik 100%, ya nggak banyak orang yang seperti itu. Tapi Allah Maha tahu tentang itikat baik kita. Ya, orang mantan pelacur saja bisa masuk surga gara-gara itikat baik kan. Ya, gara-gara dia sadar kesalahan dia di masa lalu dan dia ingin insaf, ingin hijrah ke tempat yang baru, tapi di tengah jalan qadar Allah meninggal. Allah tetapkan dia sebagai calon penghuni surga. Gara-gara itikat baik. Ya, niat baik saja dulu. Ya. Kita hadir di sini ya bukan ingin menjadi ustadz, bukan menjadi kiai, bukan. Ya, ingin mengambil keberkahan dari majelis ini yang sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti masalah yang benar itu yang mana, siapa itu nanti di akhirat. Ya, di sini kita fokus beramal saja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Apa yang kita ketahui sebagai kebaikan untuk kita amalkan, udah amalkan saja dulu. Mengenai orang lain mengatakan itu enggak, itu hadisnya dhaif, itu nantilah. Kita amalkan dulu sambil kita cari. Ya, kita cari jawabannya. Kata orang lain ini nggak benar. Gitu. Nah, kalau yang viral terakhir itu tentang dalam sholat salam itu pakai jeda dulu, nggak salam kanan, berhenti di tengah, baru kiri. Atau kanan langsung kiri. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah itu yang nggak sholat. Ya. Jadi ada salah satu yang salah seorang ustadz mengatakan yang benar itu yang begini, yang lain salah. Nah, itu saya kira nggak bijak yang seperti itu. Ya, ya walaupun itu di pengajian khususnya, tapi kan itu ada videonya, ada live streamingnya atau rekamannya itu akan muncul di YouTube dan akan disimak oleh orang-orang yang berbeda amalannya. Nah, itu jadi fitnah jadinya kan. Orang yang sudah sholat disalah-salahkan. Ya. Padahal orang yang belum sholat subuh pagi ini itu jauh lebih banyak jumlahnya. Ya, kenapa orang yang sudah sholat masih disalah-salahkan? Jadi maksudnya kalau kita dapatkan hal yang mirip-mirip seperti itu, jangan berkecil hati. Lanjut. Gitu. Apa amalan yang biasa kita amalkan? Amalkan terus ya, sambil kita pelajari, kita cek apa benar. Oh ternyata yang ini benar, yang ini juga benar. Gitu. Alhamdulillah selesai. Gitu. Jadi
apapun pertanyaan-pertanyaan tentang amalan sehari-hari kita, hendaknya kita punya dorongan untuk mengkonfirmasinya. Ya, perangkat yang ada di genggaman kita itu canggih sekali. Benar. Ya. Saya buat persiapan untuk mengisi ceramah itu nggak sampai 30 menit. Bahannya lengkap, ayatnya, hadisnya lengkap. Gara-gara Google. Hanya Google saja. Ya, tapi memang ada ilmu lain yang kita sudah punya ya. Ya, jadi jangan 100% mengandalkan Google, nah juga ya. Nah, jadi sangat memudahkan. Jadi poin-poinnya udah dirapikan sama Google semuanya. Ya, definisinya apa, fadilatnya apa, kemudian cara untuk bisa mengamalkannya bagaimana. Udah lengkap semua. Gitu. Ya, jadi tinggal copy paste selesai. Dirapikan dikit-dikit, ayatnya dilengkapin, selesai. Itu luar biasa subhanallah. Kayaknya nanti di padang mahsyar kita kehabisan kata-kata di hadapan Allah untuk bisa berhujjah gitu. Ya. Karena kita punya gadget ya, yang bisa kita tanya apapun. Kalau nggak bisa ngetik, bisa ngomong. Gitu. Kita tanya apa maksud khomer itu apa? Dia jawab lengkap. Gitu. Jadi apa yang kita penasaran tanya aja. Ya, apalagi dilengkapi dengan ChatGPT, Gemini, macam-macam sekarang. Ya, jadi kita gunakan perangkat-perangkat yang ada di tangan kita itu dengan maksimal untuk mendukung amal soleh kita. Ya, insya Allah gadget kita menjadi berkah. Ya, karena mendatangkan manfaat yang banyak bagi kita. Wa qawluhu wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Nah, ini kembali diulang di ayat 49. Untuk kita berhukum, ya, untuk ini secara khususnya Rasulullah menetapkan hukum di antara ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dengan apa yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka. Ya, karena di ayat 48 sudah disebutkan ini, di ayat 49 diulang lagi. Kalau ada pengulangan-pengulangan seperti ini, alasan utamanya adalah takkid. Ya, takkid artinya penegasan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berapa kali? Diulang-ulang di surat Ar-Rahman. 31 kali diulang-ulang. Apa hikmahnya? Takkid. Ya, untuk penegasan. Ya, begitu juga di ayat manapun tentang Bani Israel diulang-ulang. Apa alasannya? Takkid. Ya, untuk penegasan dan peringatan bagi kita. Kalau itu diulang-ulang terus, itu berarti satu rambu-rambu yang jelas dari Allah buat kita. Dalam kehidupan ini ketika kita bertemu dengan ras Bani Israel, ya, keturunan Bani Israel dari kalangan Yahudi dan misalnya, nah itu kita harus waspada. Tsumma qala wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik ay wahdhar a'da'akal yahud. Ya, hati-hati dalam menghadapi orang-orang Yahudi yang sudah punya ilmu dari Taurat plus Injil, ya, untuk memanipulasi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ayyudallisu 'alaikal haqqa, ya, jadi untuk menyamarkan kebenaran. Fima yanhaunahu ilaika min umurin fala taghtarra bihim fa innahum kadzabatun kafaratun khawana. Ya. Jadi Allah mewanti-wanti Rasulnya Nabi Muhammad SAW agar berhati-hati di hadapan orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka ingin menyamarkan ajaran Allah. Karena mereka punya kitab Taurat, punya juga Injil. Gitu. Ya, jangan tertipu karena mereka itu adalah kadzabah, pendusta, kafarah, kafir, khawana, pengkhianat. Ya, mereka berkhianat terhadap ajaran Allah. Fa in tawallau ay amma tahkumu bi, kalau mereka berpaling dari apa yang
dari hukum yang telah engkau putuskan, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Kalau kamu sudah ajarkan mereka, wahai Muhammad, kamu telah tetapkan hukum dengan benar di hadapan mereka, tapi mereka tetap berpaling, fa'lam, ketahuilah bahwa kondisi yang seperti itu sengaja Allah buat, ya, ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Karena itu merupakan akibat sebagian dari akibat dosa-dosa mereka masa lalu. Sehingga mereka susah mengikuti kebenaran. Nah, ini juga merupakan wanti-wanti kepada kita. Ya, hati-hati terhadap kemaksiatan. Kalau kita sudah kembali, nauzubillah, kalau ada seorang muslim melakukan kemaksiatan, untuk kembali ke jalan yang benar itu bukan hal yang gampang. Perlu hidayah lagi. Hidayah itu mahal. Ya, jadi kita kalau sudah benar, udah pertahankan kebenaran itu. Jangan melenceng lagi. Kalau sudah melenceng, untuk balik lagi ke jalan yang lurus, itu bukan hal yang gampang. Bisa kebablasan itu bisa. Ya. Yang menyebabkan seorang muslim kebablasan itu apa? Teman. Kelompok yang dia berada di dalamnya itu kelompok yang benar atau yang banyak bermaksiat. Ya. Kalau dia salah milih teman, bahaya. Ya. Tadi malam baru saya dapat cerita dari seorang peruqyah, ya, di kota Tangerang ini tentang keluhan, ya, seorang ibu tentang keluarganya yang hancur. Padahal dia aktif dalam berdakwah. Ya. Dia waktu mudanya ngaji istilahnya. Suaminya pun demikian, ngaji. Jadi suami istri ini kompak dalam berdakwah. Tapi yang terjadi kemudian apa? Ya, suaminya selingkuh. Kemudian anak-anaknya ada 5, yang 1 kena narkoba. Yang kedua sudah berzina 2 kali, perempuan. Ya, saat dia liburan ke Bali, dia melakukan perzinahan. Yang ketiga, lain lagi. Yang keempat, narkoba juga. Yang kelima saja karena masih SMP, masih terselamatkan. Padahal, ya, suami istri ini rajin berdakwah. Ya, rajin ngaji. Tapi kok bisa terjadi yang seperti ini? Mungkin wallahualam karena salah pergaulan. Kita harus ingat bahwa takwa itu harus dipertahankan sampai mati. Ya, kalau kita sudah baik sekarang, alhamdulillah. Tapi jangan terpedaya. Ya, kebaikan kita ini, semangat kita dalam beramal soleh harus kita jaga sampai mati. Ya, dan itu juga lah pentingnya kita punya majelis seperti ini. Ya, majelis ini semoga bisa mengantarkan kita mendapatkan husnul khotimah. Kan sudah beberapa bisa terhantar dengan husnul khotimah. Ya, yang duduk-duduk di sini, ya, yang hadir di majelis ini, kali ini kita tidak lihat lagi dia ada di sini. Ya, Ustaz Mudiar misalnya rahimahullah udah nggak ada lagi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sudah kita antarkan, ya, mendapatkan husnul khotimah semoga. Gitu. Ya, jadi ya ini fungsi majelis ini juga untuk mengantarkan kita punya kegiatan yang terbaik. Minimal sepekan sekali, bahkan ini bisa 3 kali dalam sepekan atau malah lebih. Ya, semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Sementara teman-teman kita yang ada di sini, ya, kalau bisa bertahan duduk sampai 1 jam, padahal kaki udah kesemutan, ya, itu tanda-tanda baik. Gitu. Ya, tanda-tanda baik itu. Alhamdulillah. Jadi itu harus kita pertahankan. Keistiqomahan itu mahal. Ya. Kalau kita sudah tidak istiqomah, balik untuk istiqomah itu bukan hal yang gampang. Ya, sebagaimana Allah firmankan di sini, fa'lam annama yuridullah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Ya. Menyadarkan orang-orang Yahudi untuk masuk Islam bukan hal yang gampang. Padahal mereka tahu kebenaran. Cerita tentang kebenaran itu mereka tahu berdasarkan Taurat dan Injil. Ya, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah untuk mengamalkan Al-Quran. Ya,
Jadi kurang apa orang-orang Yahudi itu? Di zaman Rasulullah SAW, orang Yahudi yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Nggak banyak. Lebih banyak orang Nasrani yang masuk Islam dibanding orang Yahudi. Ya. Jadi hati-hati kita kalau bermaksiat, jangan sampai fa'lam annama yuridullah yusibahum bi ba'di dzunubihim. Ya. Kita tahu orang itu orang soleh sebenarnya, tapi kenapa kok kayak gitu? Nah, itu masalahnya adalah bahwa Allah sedang menghukum dia ya dengan sebagian dosa yang pernah dia lakukan. Sebagaimana firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taati, patuhi mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, ini tentang mayoritas, aksar. Jadi kita jangan ikut-ikutan yang banyak. Yang banyak belum tentu benar. Yang sedikit belum tentu salah. Ya. Kalau kita tadabburi Al-Quran, kata banyak dan sedikit, kata banyak lebih banyak cenderung kepada hal yang negatif. Ini kan, aksar man fil ardi. Ya, bahwa kebanyakan orang di muka bumi ini akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Sementara kata sedikit, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Ya, jadi kata sedikit di dalam Al-Quran dipuji oleh Allah, sementara kata banyak di dalam Al-Quran lebih sering negatifnya. Ya, jadi kita jangan terpedaya oleh yang banyak. Yang banyak belum tentu benar, yang sedikit belum tentu salah. Benar salah landasannya qala Allah, qala Rasul. Gitu. Wa qalu ta'ala fahmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ya. Jadi di ayat 50 ini Allah mengingatkan kita, ya, apakah hukum jahiliyah? Jahiliyah itu apa? Yang tidak berlandaskan Quran dan Sunnah, itulah jahiliyah. Padahal siapakah yang hukumnya lebih baik dibanding hukum Allah? Ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu adalah sebaik-baik hakim? Itu pertanyaan yang nggak perlu kita jawab, karena jawabannya itu pasti iya. Ya. Man hakama bi ghairi hukmillah fa hukmul jahiliyah. Barang siapa yang menetapkan hukum selain dengan hukum Allah, maka itu adalah hukum jahiliyah. Sepanjang zaman itulah yang terjadi. Ya, jadi kita jangan merasa nyaman ketika yang diberlakukan bukan hukum Allah. Kita jangan merasa nyaman, apalagi merasa inilah yang ideal bagi kita. Enggak, ini bukan hal yang ideal. Berapa kali berubah kan? Ya, 5 tahun yang lalu ditetapkan pemilu pilkada serentak, kita laksanakan tahun ini. Nah, ternyata ditetapkan lagi, nanti 5 tahun ke depan dibedakan. Ya, pilpres dulu, 2 tahun setelahnya baru pilkada. Semudah itu merubahnya. Gitu. Jadi man hakama bi ghairi hukmillah fa hukmul jahiliyah. Jadi kita tidak boleh menganggap itu sebagai hukum yang ideal bagi kita, ya, demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, abghadun nasi ilallahi azza wa jalla, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah man yabtaghi fil islami sunnatal jahiliyah, yang masih menginginkan kebiasaan jahiliyah padahal dia sudah muslim. Wa talaba damamri'in bi ghairi haqqin yuriqa damahu, dan menetapkan hukum mati, ya, bukan berdasarkan hukum Allah istilahnya. Ya, maksudnya wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya dari kajian kita yang panjang dari ayat ini, kata kuncinya itu ada di sini. Ya. Kata kuncinya ada di
Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Bahwa dalam kehidupan kita hanya ada dua. Kita mau ikut wahyu atau hawa nafsu. Kalau kita tidak mengikuti yang pertama, berarti kita sedang mengikuti yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan Ustaz. Silakan. Salam. Sebenarnya sih ini apa namanya tentang hal ini ya, wanita ini kaum muslim. Nah begini Pak Kiai, misalkan perjalanan ke itu ya dari Tangerang ke Bandung misalnya gitu ya. Nah untuk sholatnya itu kan sholat zuhur dan asar itu dijamaah. Cuma yang jamaahnya jamaah akhir. Di saat waktu perjalanan itu si muslimah ini waktu pas zuhurnya belum ini apa belum haid maksudnya belum haid. Nah ketika masuk di waktu asar si muslimah ini haid, itu gimana untuk sholat gimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khairan. Ya, ini kondisi yang umum ya dialami oleh umat Islam khususnya kaum muslimat ya. Yang penting sejak awal dia memang sudah punya niat ya. Sudah punya niat ingin melaksanakan jamak takhir. Karena ya satu kondisi yang memang tidak bisa dia hindari. Ya, lebih maslahat untuk jamak takhir. Nah, jadi untuk menetapkan jamak takdim atau jamak takhir itu tergantung kondisi kita. Ya. Kalau kita sudah berjalan setengah perjalanan masuk waktu zuhur, ya udah itu jamak takdim, jangan jamak takhir. Gitu. Ya. Tapi kalau sudah atau setengah perjalanan tapi macet atau bagaimana kita nggak mungkin bisa mampir, ya sudah niatkan jamak takhir karena kondisi kita yang memang tidak memungkinkan atau merepotkan dan itu sah, boleh kita berniat itu. Nah, bagaimana kalau kemudian pas di waktu asar ya berhalangan? Ya qadarullah. Allah Maha tahu tentang niat kita di awal. Sementara ya kita tidak setiap muslimah dia tidak menginginkan kan, dia punya niat ingin jamak takhir, tapi ternyata berhalangan. Bagaimana hukumnya? Ya sudah, qadarullah. Dan Allah Maha tahu tentang niat baiknya. Makanya setiap muslim dan muslimah ya harus mengerti ya fikih-fikih dasar yang tentang sholat lah misalnya yang dia hadapi setiap hari. Dia harus tahu ilmunya sehingga dalam berijtihad itu tepat gitu atau relatif mendekati kebenaran. Ya, jadi jangan niatnya jamak takhir itu jangan karena males, ya udah segenah nanti jamak takhir aja. Nah, itu kan kesannya apa ya? Menduakan